Apakah sudah terlihat, Pak? Belum ya, Mbak? Sekarang? Ya, sudah, Mbak. Silahkan langsung aja ya. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Ida Fitridianingrum selaku penguji, Bapak Samsul Falak selaku coach, dan juga Bapak Dr. Sembilan SPD MPD selaku mentor. Perkenalkan, saya Dana Hurani Susanto, peserta Latsar CPNS Angkatan 59 Kelompok 2 dengan formasi jabatan Guru Ahli Pertama, Guru Sosiologi di MAN 1 Karanganyar. Yang pada kali ini saya akan melakukan pemaparan seminar rancangan aktualisasi dengan judul Penerapan Metode Gamifikasi pada Pembelajaran Sosiologi untuk Menumbuhkan Motivasi Belajar Peserta Didik kelas 10 di Madrasah Aliyah Negeri 1 Karanganyar. Latar belakang. Jadi aktualisasi ini merupakan salah satu kegiatan dari rangkaian latihan dasar bagi CPNS yang ditujukan untuk membentuk karakter, kompetensi, dan juga integritas, serta sebagai sarana internalisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak pada instansi kerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023. Lalu saya memiliki tusis sebagai seorang guru mapel, sehingga guru khususnya ASN memiliki tanggung jawab dalam peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Nah, di sini aktualisasi berangkat dari sebuah masalah, yaitu guru belum sepenuhnya optimal dalam menumbuhkan motivasi peserta didik. Nah, ini ditunjukkan dari metode yang diterapkan dan juga media yang digunakan dalam pembelajaran itu belum sesuai dengan karakteristik peserta didik, sehingga berpengaruh pada rendahnya motivasi belajar peserta didik yang belum maksimal. Ini ditunjukkan dari data awal pengalaman saya mengajar di lapangan, itu ditunjukkan antusiasme dalam pembelajaran peserta didik itu tidak sepenuhnya merata, lalu masih rendahnya kemauan peserta didik dalam mengajukan pertanyaan dan tanggapan, serta ambisi mereka dalam memperoleh prestasi atau hasil belajar dari tiap-tiap langkah pembelajaran baik formatif maupun sumatif. Hal ini tentunya harus segera diatasi, karena apabila tidak segera diatasi akan berpengaruh pada keberhasilan belajar dan juga dapat menghambat tercapainya visi misi madrasah, yaitu untuk membentuk insan yang berakhlak mulia, cerdas, terampil, dan juga berwawasan global. Adapun isu ini saya dapatkan sebelumnya dari tahap-tahap analisis tapisan isu, di mana saya awalnya mendapatkan 5 isu sesuai dengan tusi saya di instansi, lalu kemudian saya tapis dengan analisis APKL, sehingga saya memperoleh 3 isu yang lebih rinci. Lalu 3 isu ini saya tapis kembali dengan identifikasi USG, sehingga diperoleh isu utama, yaitu core isu, belum optimalnya peran guru dalam menumbuhkan motivasi belajar peserta didik kelas 10 pada pembelajaran sosiologi di Madrasah Aliyah Negeri 1 Karanganyar. Adapun diagram fishbone yang menggambarkan penyebab terjadinya permasalahan ini dari aspek material, metode, dan juga milieu. Di sini ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya masalah ini, tetapi di sini saya menekankan satu faktor dari setiap aspek yang bisa saya atasi sesuai dengan tugas dan posisi saya. Dari aspek sendiri, guru kurang berinovasi dalam menyesuaikan pembelajaran terhadap karakteristik peserta didik. Dalam material, media pembelajaran yang diterapkan atau digunakan tidak sesuai dengan gaya belajar dan karakteristik peserta didik, metode pembelajaran tidak sesuai dengan karakteristik peserta didik, dan lingkungan sosial peserta didik yang kurang mendorong motivasi belajar, sehingga diperlukan adanya gagasan kreatif untuk mengatasi masalah tersebut dengan menerapkan metode gamifikasi pada pembelajaran sosiologi untuk menumbuhkan motivasi belajar peserta didik kelas 10 di Madrasah Aliyah Negeri 1 Karanganyar. Adapun tahapan kegiatan yang akan saya lakukan, saya susun dengan sistem POAC, yaitu planning, organizing, actuating, controlling, dan juga evaluasi. Yang pertama, pada tahap planning, saya merencanakan aktualisasi penerapan metode pembelajaran gamifikasi dengan langkah-langkah. Tentunya saya berkonsultasi dulu dengan mentor, lalu saya juga melakukan asesmen awal untuk memetakan gaya belajar peserta didik yang nantinya akan saya manfaatkan untuk membentuk suatu kelompok yang heterogen. Lalu saya juga menentukan konsep gamifikasi sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Yang kedua, pada tahap organizing,
saya mengorganisasikan rancangan aktualisasi dengan langkah-langkah. Yang pertama, menyusun perangkat media pembelajaran dengan metode gamifikasi. Lalu saya menyusun instrumen lembar observasi, kuesioner motivasi belajar yang akan diisi sendiri oleh peserta didik seperti assessment as learning, lalu pretest dan post-test yang terukur. Serta dalam tahap organizing ini, saya akan membentuk peserta didik menjadi beberapa kelompok sesuai dengan hasil pemetaan, di mana nanti dalam satu kelompok terdiri dari komposisi peserta didik yang beragam gaya belajarnya. Lalu yang ketiga, pada tahap evaluating, saya melaksanakan aktualisasi dengan penerapan metode gamifikasi dalam pembelajaran. Tentu saja, langkah-langkah yang saya lakukan adalah menyampaikan tujuan pembelajaran serta teknis pembelajaran gamifikasi secara profesional. Yang kedua, saya mendampingi peserta didik dalam pelaksanaan, dimulai dari saya melakukan pretest, lalu pelaksanaan metode gamifikasi sendiri, hingga proses dan evaluasi. Lalu pada tahap keempat, yaitu controlling, melakukan pengendalian proses aktualisasi dengan langkah-langkah saya melakukan pengamatan berdasarkan instrumen observasi motivasi dan juga melakukan pencatatan secara objektif. Lalu saya juga melakukan survei kuesioner kepada peserta didik sendiri untuk sebagai bentuk validator dari lembar observasi yang saya buat seperti itu. Lalu yang kelima, pada tahap evaluasi, monitoring dan tindak lanjut, saya tentunya melakukan survei indikator tadi dengan penuh tanggung jawab dan juga melakukan refleksi pembelajaran dengan melibatkan peserta didik sendiri. Adapun jadwal kegiatan yang saya rancang, yang pertama pada tahap planning saya susun pada tanggal 9 sampai 13 Oktober, lalu organizing itu pada tanggal 14 sampai 20 Oktober, pada advertising pada 17 Oktober sampai 3 November, dan controlling pada 27 Oktober sampai 10 November, dan terakhir evaluasi pada tanggal 11 sampai 19 Oktober. Di sini tahap controlling dan advertising ini beriringan karena pembelajaran akan saya lakukan tidak hanya dalam satu kali pertemuan, sehingga setiap pelaksanaan akan selalu ada controlling seperti itu. Adapun hambatan dan solusi yang mungkin saya temukan pada tahap perencanaan atau planning, hambatannya kurangnya kemampuan dalam memetakan gaya belajar. Ya, waktunya habis, Mbak. Oke, Pak. Baik. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Bapak Mentor, Pak Sumiran, silakan. Waktu 3 menit untuk menguatkan. Bapak Sumiran, tadi sudah ada di room. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Yang saya hormati Bapak Samsul Falak sebagai Kod dan Ibu Ida Fitri Dianingrum sebagai penguji. Ada beberapa hal yang saya catat ya. Pertama terkait dengan penerapan metode gamifikasi itu memang mengintegrasikan unsur-unsur permainan seperti misi, tantangan, poin, level, rencana, leaderboard untuk meningkatkan motivasi belajar peserta anak. Sehingga anak termotivasi kuat untuk bisa belajar secara maksimal. Dan di madrasah kami memang ada dukungan fasilitas ya, seperti WiFi yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran yang bisa digunakan oleh anak di tiap-tiap kelas. Sehingga anak dapat termotivasi kuat untuk bisa belajar. Hanya memang yang perlu saya cermati bahwa permainan ini yang dimodifikasi menjadi metode gamifikasi untuk melakukan belajar ini yang harus betul-betul sesuai dengan karakter peserta didik. Sehingga anak tidak membosankan, anak tidak merasa bosan, suasana tidak membosankan sehingga pembelajaran bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Maka sebenarnya ini betul-betul mendukung ya, karena memang kondisi anak sekarang memang kebiasaan memegang HP,
ada banyak data yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran dengan metode gamifikasi tersebut. Hanya memang perlu sekali pilihan-pilihan yang tepat terhadap game, rencana, atau poin yang harus dipilih sehingga ini benar-benar bisa bisa sesuai dengan konten pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan waktu yang digunakan. Seringkali permainan bisa berdampak pada waktu yang harusnya efektif tidak efektif. Maka sering saya ingatkan, metode memang bagus, tapi memang jenis Ya, permainan atau mohon maaf jenis. Pak, Ya, waktunya habis. ya, saya kira itu Bapak yang saya Oke. sampaikan. Terima kasih, kami sangat mendukung eh, kegiatan penggunaan metode gamifikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu Ida. Oke, terima kasih Pak Falah. Terima kasih Bapak Semiran, Pak Kamat. Oke, Mbak Dana ya, ini nanti jenengan aktualisasinya mengenai penerapan metode gamifikasi untuk mapel sosiologi ya Mbak ya. Ini di kelas 10, ini nanti berapa kelas Mbak rencananya? Saya menerapkan pada satu kelas terlebih dahulu, Bu, yang saya rasa bisa mewakili keseluruhan dari kelas yang saya ampu. Nanti ketika memang ini efektif untuk diterapkan, akan saya terapkan ke kelas-kelas lain. Seperti itu, Ibu. Mbak, materinya nanti apa Mbak yang sosiologi ini? Kalau sesuai dengan jadwal, nanti aktualisasi ini jatuh pada materi hubungan sosial, interaksi sosial, Ibu. Gitu ya. Jadi nanti untuk gamifikasinya disesuaikan betul gitu ya dengan Oke, materinya. Jadi untuk bulan Oktober November itu masih aktif ya Mbak untuk pembelajarannya. masih. Mm-mm, mm-mm. Karena kan ada beberapa madrasah yang akhir-akhir itu fokus untuk P5 begitu ya, yang sistem blok dan lain-lain. Nah, itu harus kita perhatikan gitu. Kalau masih aktif, syukur alhamdulillah. Saya juga mengamati di sini jenengan sudah membuat kegiatan-kegiatan yang sistematis, Mbak Dana, ini ya, kegiatan 1, 2, 3, dan lain-lain. Saya cermati outputnya. Nanti boleh Mbak di kegiatan 3 ini kan ada kegiatan tahap ya, mengamati gitu ya. Itu nanti bisa menghasilkan output tambahan hasil lembar observasi. Sebagai bukti Anda sudah betul-betul mengamati itu gitu ya. Mbak, untuk anak-anak didik sebelumnya sudah pernah mendapatkan metode gamifikasi seperti ini atau belum? Baik Bu, izin jawab karena saya juga terhitung baru ya Bu di madrasah ini. Dari saya sendiri, pembelajaran yang saya berikan itu sebenarnya cenderung masih banyak menggunakan metode ceramah. Adapun diskusi itu masih diskusi sederhana lalu siswa presentasi seperti itu. Jadi saya rasa perlu ada perbaikan agar setiap siswa itu bisa memiliki peran partisipasi aktif seperti itu Bu. Saya pun melakukan beberapa wawancara sederhana dengan anak-anak. Sebagian besar dari mereka juga pengalaman belajarnya masih cenderung terlalu konvensional gitu Ibu. Oh gitu ya. Jadi untuk metode gamifikasi menurut yang Anda amati belum pernah gitu ya. Iya. Di kegiatan ini apakah sudah ada tahapan pengenalan sistem gamifikasi? Lebih kepada ini Bu, jadi nanti pada saat sebelum saya menerapkan tantangan atau menerapkan misi-misi yang harus diselesaikan yang saya integrasikan dalam model pembelajaran, saya terlebih dahulu menyampaikan tujuan pembelajaran dan juga langkah-langkah pembelajaran dimulai dari pelaksanaan sistem gamifikasi menggunakan media yang tangible atau media fisik, dan juga nanti saya memberikan tutorial dulu ketika melaksanakan pembelajaran gamifikasi dengan media digital seperti itu Bu. Berarti sudah ada ya Mbak tahap mengenalkan sistem. Mbak, GameKit Background ini nanti jenengan mau pakai versi yang gratis atau yang berbayar Mbak? Jadi begini Bu, kalau yang untuk background itu kan sistemnya kuis akan saya gunakan untuk pretest dan post-test individual. Kalau GameKit itu saya gunakan untuk permainan kelompok. Jadi nanti dalam model pembelajaran saya integrasikan permainan-permainan tantangan berlevel dengan cara berkelompok. Jadi misalnya tahap pertama peserta didik itu menggunakan media kartu jenis faktor pendorong interaksi. Mereka masih bermain secara langsung seperti itu Bu. Lalu tahap kedua mereka mengidentifikasi dari sebuah isu kasus yang saya berikan apa saja faktor pendorong interaksi yang ada di situ. Lalu ya pada tahap terakhir itu mereka bermain gamifikasi untuk saling melawan kelompok, saling melawan satu sama lain, di mana mereka nanti harus
meng-knock out kelompok lain dengan mengerjakan soal situ. Saya menggunakan fitur yang gratis, Ibu. Tapi di sini saya menyiapkan planning media pembelajaran lain yang ketika takutnya di tengah-tengah mengalami kendala terkait terbatasnya penggunaan fitur tersebut gitu. Ya kan kadang-kadang yang versi gratis itu cukup membantu, tetapi untuk aksesnya biasanya kurang leluasa begitu ya Mbak. Kadang dibatasi untuk partisipan misalnya, atau dibatasi kontennya begitu untuk yang gratis-gratis. Nanti mungkin bisa dipertimbangkan plus minusnya gitu ya. Untuk matriks Mbak boleh ditambahkan nanti analisis dampaknya. Saya kira cukup itu Mas Falak. Ya, baik. Terima kasih Bu Ida, ya. Terima kasih Bapak Sumiran dan Mbak Bapak. Dana. Ya, luar biasa, ya. Selamat dan tolong tadi masukan dicatat, ya, untuk menjadi bahan aktualisasi. Dan selanjutnya adalah Mbak